Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ye Yunlan merasa lega dengan cepat, berpikir bahwa Su Yi berbicara dengan marah. Lagi pula, siapapun yang terlibat dalam dendam tanpa alasan pasti tidak nyaman. Ekspresi Ye Yunlan menjadi lembut, dan berkata, Su Yi, saya tahu bahwa Anda tidak dapat menerima semua ini untuk sementara waktu, dan bahkan menolak saya dan keluarga Ye, tetapi untuk keselamatan Anda, saya harap Anda dapat mengikuti saya pergi, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membuat Anda tetap aman dan membuka jalan bagi Anda. Setiap kata datang dari hati. Su Yi dapat merasakan bahwa Ye Yunlan benar-benar menganggap dirinya sebagai kerabat, dan sebagai penatua, dia ingin melindungi dirinya dari bencana. Namun, sulit baginya untuk menghargainya. Karena tidak. Su Yi berkata, saya mengerti niat baik, tetapi saya tidak akan meninggalkan Anda, dan saya tidak membutuhkan bantuan Anda. Adapun jalan saya untuk menjadi kaisar, ini sama sekali bukan sumber leluhur keluarga Ye Anda. Shenzang dapat membantu. Setelah jeda, dia berkata, saya lebih suka kekuatan keluarga Ye datang ke pintu. Dengan cara ini, saya juga dapat membantu ibu saya mengeluarkan bau mulut. Ye Yunlan tercengang dan tersenyum pahit, Su Yi, jangan marah, jika kekuatan keluarga Ye benar-benar membunuhmu, jika kamu melihat benua Changqing ini, aku khawatir kamu tidak akan dapat menemukannya. Apapun, generasi yang layak perang, apalagi Anda sendiri. Tidak akan ada belas kasihan. Kata-kata ini tulus dan tulus. Tapi Su Yi merasa tidak berdaya untuk sementara waktu, mengapa kata-katanya menjadi marah. Kamu datang hari ini, apakah ada hal lain? Su Yi bertanya. Ye Yunlan menggelengkan kepalanya, saya datang ke benua Changqing untuk mencari kerabat. Sekarang setelah saya melihat Anda, saya akan melindungi Anda dengan segala cara. Setelah beberapa saat, dia berkata, ketika kamu datang, apakah keluarga Ye tidak tahu? Ye Yunlan berkata, saya tidak akan mengetahuinya dalam waktu singkat, tetapi setelah waktu yang lama, saya pasti akan tahu bahwa saya telah datang ke benua Changqing. Setelah memikirkannya, dia berkata, faktanya, dalam sebulan, orang-orang kuat dari keluarga Ye akan datang ke benua Changqing. Karena itu, saya harap Anda dapat pergi bersama saya sesegera mungkin, sembunyikan biarkan bencana ini terjadi. Pasti terjadi. Su Yi akhirnya menjadi tidak sabar dan berkata, saya akan mengatakan untuk terakhir kalinya bahwa saya tidak akan meninggalkan benua Changqing dalam waktu singkat. Jika Anda membicarakan ini lagi, jangan salahkan saya karena telah membuat Anda pergi. Ye Yunlan tercengang, melihat ekspresi tidak senang dari pemuda di depannya, dan akhirnya terdiam. Jika orang lain berani berbicara dengannya seperti ini, dia akan menamparnya sampai mati lebih awal. Bisa jadi keponakannya, tapi dia tidak bisa marah sama sekali. Yah, kamu bisa memikirkannya. Ye Yunlan menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika Anda akhirnya memutuskan bahwa Anda tidak ingin pergi dengan saya tidak akan memaksanya. Pada akhirnya, suasana hati sedikit rendah. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berbalik. Saya akan tinggal di kota Jiuding untuk periode waktu berikutnya, kapan Anda akan mengerti? Biarkan bawahan Xia Huang datang kepada saya, ini adalah situs keluarga kerajaan Dacia mereka, tidak akan sulit untuk menemukan saya. Suara itu masih bergema, Ye Yunlan telah berjalan keluar dari halaman King Yun. Sosok kurus di senja yang mengantuk menambahkan sedikit kesedihan. Su Yi berbaring di kursi rotan tanpa bergerak, tetapi menghela nafas pelan. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Ye Yunlan merasa bersalah karena kematian ibunya? Selir Ye Yu, jadi dia ingin menggunakan segala cara untuk menebus dirinya sendiri. Ye Yunlan tidak. Jelas, dia Su Yi tidak membutuhkan kompensasi itu sama sekali. Bahkan jika kekuatan keluarga Ye datang, dia tidak akan menganggapnya serius. Tidak peduli apa, ibuku memiliki saudara laki-laki yang baik, dan aku punya paman mulai sekarang. Memikirkan hal ini, mata Su Yi menjadi sedikit aneh. Omong-omong, dia juga memiliki karakter bermarga Ye di sampingnya yang selalu ingin menjadi saudara iparnya. Dan sekarang, Ye lain yang bermarga telah menjadi pamannya.
Pria yang ingin menjadi saudara ipar tidak sabar untuk memeluk pahanya dan tidak melepaskannya. Dan paman saya, yang benar-benar saudara sedarah, tidak sabar untuk melakukan segala kemungkinan untuk memberinya perlindungan. Namun, Su Yi secara alami tahu bahwa klan ular hantu milik Ye Sun benar-benar berbeda dari klan Kunwu Ye, yang terletak di alam Changsuan dari reruntuhan Sansing ketiga. Lagi pula, ada banyak orang dengan nama keluarga Ye di dunia. Saudara Su, apakah kamu benar-benar tidak akan pergi ke rumah Ye? Wen Xinzhao tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dia telah mendengarkan di samping. Tidak dalam waktu dekat. Su Yi berkata tanpa ragu-ragu, aku pasti akan berjalan-jalan di masa depan. Salah satunya adalah untuk membersihkan bajingan yang telah menyakiti ibuku. Yang kedua adalah mengambil kesempatan yang seharusnya menjadi milik ibuku, Tidak apa-apa untuk memberikannya kepada pamanku. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, membuktikan Dao sebagai kaisar itu mudah bagi saya, itu bukan apa-apa. Apa yang saya cari dalam hidup saya adalah jalan yang lebih tinggi daripada kerajaan kaisar. Meskipun Wen Xinzhao tahu perilaku Su Yi sejak awal, ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tinggal sebentar. Alam yang lebih tinggi dari alam kekaisaran. Apakah jalan seperti itu benar-benar ada? Gadis itu sedikit bingung. Baginya, kerajaan kekaisaran adalah jalan menuju jalan tertinggi. Saya belum pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa ada jalan yang lebih tinggi dari kerajaan kekaisaran di dunia ini. Ya. Kata-kata Su Yi tenang, tetapi ada rasa yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena jika dia tidak yakin tentang ini, bagaimana dia bisa memilih untuk bereinkarnasi dan membangun kembali? Tentu saja, masih terlalu dini untuk membicarakan ini. Su Yi tersenyum dan berkata, tidak akan terlambat untuk membicarakan hal ini ketika kamu menjadi seorang kaisar di masa depan. Kehidupan Su Yi tenang untuk sementara waktu. Selain berkultivasi, saya pergi ke Gunung Tianmang untuk memperbaiki arai batas kota Jiuding, dan sesekali melihat langit untuk memprediksi hari ketika dunia yang cerah datang. Faktanya, dalam beberapa waktu terakhir, tanda-tanda pemulihan energi spiritual langit dan bumi jelas telah dipercepat, dan bahkan dapat digambarkan sebagai pemulihan gila. Seluruh benua Changqing, apakah itu gunung, sungai, danau, dan laut yang tidak dapat diakses, atau kota dan negara tempat orang berkumpul, semuanya menunjukkan perubahan yang luar biasa. Saya tidak tahu berapa banyak biksu yang mendapat manfaat dari perubahan drastis ini, dan alam kultivasi mereka telah berkembang pesat. Selain itu, banyak peluang dan keberuntungan luar biasa telah muncul di dunia, menarik perhatian gila. Ada gunung dan sungai, berubah menjadi gunung yang terkenal dan tempat yang diberkati. Ada obat-obatan ilahi dan materi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Ada rumah gua yang telah terkubur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka lahir satu demi satu. Dunia berubah, dan dunia juga berubah. Berada dalam perubahan drastis seperti itu, apakah itu biksu spiritual atau seniman bela diri biasa, mereka semua mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan. Untuk kekuatan besar di dunia itu, mereka semua jelas merasakan bahwa saat dunia yang mempesona datang benar-benar semakin dekat. Bagi Su Yi, dengan mengamati perubahan fenomena langit, dia dapat menyimpulkan banyak hal misterius. Mesin. Misalnya, ketika dunia yang mempesona datang, seluruh benua Changqing pasti akan memiliki kekuatan, Dao Yuan-Yuan, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini mirip dengan jalan cahaya dan hujan yang turun dari langit pada hari kedua bulan Februari. Tapi jauh lebih ganas dari hari kedua Februari. Tentu saja, untuk Su Yi, yang memiliki benih biru-biru, dia secara alami tidak khawatir bahwa ketika dunia yang cerah datang, dia tidak akan dapat mengambil kekuatan asli dari jalan yang jatuh dari langit. Setengah bulan telah berlalu. Hari pertama di bulan April. Dini hari. Su Yi bertanya sambil minum bubur, dalam 7 hari, dunia yang mempesona pasti akan datang, menurut hatimu, apakah kamu siap? Wen Xinzhao tersenyum pahit, jangan berbohong kepada saudara Su, saya hampir tidak bisa menekan kekuatan untuk menembus batas. Su Yi tercengang. Dalam setengah bulan terakhir, energi spiritual surga dan bumi telah menjadi semakin kuat,
Tidak hanya Wen Xinzhao yang mendapat untung besar, tetapi bahkan kultivasinya sendiri telah memasuki dunia dengan sangat cepat. Tentu saja, Su Yi tidak mengejar kecepatan secara membabi buta, tetapi bahkan jika dia stabil, kultivasinya telah memasuki tahap akhir transformasi roh, dan ada tanda-tanda keberhasilan yang samar. Di satu sisi, itu karena dia tidak kekurangan sumber daya spiritual. Tetapi yang lebih penting, dengan pemulihan energi spiritual yang intensif, aura jalan antara langit dan bumi menjadi semakin berlimpah dan jelas. Hal ini memungkinkan Su Yi untuk selaras dengan langit dan bumi ketika dia bermeditasi dan berlatih, berkomunikasi dengan nafas Dao, dan sering mencapai pencapaian seperti pencerahan. Aura langit dan bumi telah banyak berubah, dan bahkan aku telah mendapat banyak manfaat selama ini. Shen Yan tersenyum. Selama waktu ini, dia dan King Ya juga telah bermeditasi di halaman King Yun. Saya juga. Sambil makan bubur, King Ya berkata dengan samar, tidak akan lama bagi kultivasiku untuk memasuki tahap akhir dari Star Gathering Realm. Bisa dibayangkan bahwa pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini pasti telah memperoleh manfaat besar selama ini. Su Yi berkata dengan emosi. Tadi malam dia mengobrol dengan King Wan dalam labu yang menyehatkan jiwa, dan bahkan King Wan hampir tidak dapat menekan wilayahnya sendiri, dan dia bisa menerobosnya kapan saja. Semuanya terlihat bagus. Tapi Su Yi tahu lebih baik bahwa ketika dunia yang mempesona benar-benar datang, benua Azure ini juga akan mengantarkan dunia kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak lama setelah sarapan, Wang Jiu datang dengan tergesa-gesa. Dia berkata dengan cepat, rekan Taoisu, kami baru saja mengetahui berita bahwa Tianxing Jianzai Shen Suiyun akan memasuki kota Jiuding hari ini untuk membuat janji dengan Anda. Shen Suiyun, seorang penjahat terkenal di dunia yang terus menempati peringkat pertama dalam daftar bintang hingga hari ini, kepala pedang kontemporer Tianxing Jianzai, dan pemimpin generasi muda. Dikatakan bahwa bakatnya luar biasa dan kendonya luar biasa. Belum lama ini, penglihatan tak tertandingi yang dia timbulkan ketika dia melangkah ke alam roh menyebabkan sensasi besar di dunia. Dalam periode waktu baru-baru ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang membandingkan Su Yi dan Shen Suiyun, dan ini telah menyebabkan perdebatan hebat. Karena banyak orang berpikir bahwa Su Yi cukup untuk menggantikan Shen Suiyun di daftar bintang dan memimpin. Tetapi banyak orang percaya bahwa Su Yi tidak bisa menjadi lawan Shen Suiyun. Disinilah perdebatan terjadi. Jadi, setelah mengetahui berita itu, Wang Jiu segera datang. Kencan. Su Yi tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, dan membisikkan 3 kata dari bibirnya, tidak tertarik. Su Yi sekarang berada di tahap akhir transformasi roh. Dibandingkan dengan saat pedang memotong 5 pembudidaya spiritual pada hari ke-10 Maret, basis kultivasi telah menembus 2 alam kecil. Tubuh moralitas dan kekuatan tempur telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dalam hal ini, bagaimana Anda bisa tertarik bermain melawan karakter fase roh? Menurutnya, penunjukan seperti itu membosankan. Wang Jiu tercengang, dan berkata, rekan Daoisu, Shen Suiyun ini sama sekali bukan orang biasa. Dia menceritakan masa lalu legendaris Shen Suiyun. Lalu dia berkata, yang pasti Shen Suiyun hari ini juga bisa mengalahkan Huan Tiansu dan tokoh senior lainnya di alam roda roh. Su Yi dengan linglung berkata, oh. Sebuah kata oh, kecerobohan semacam itu tercermin dengan jelas. Wang Jiu menyentuh hidungnya dan berkata, saat ini, para pembudidaya di dunia sedang mendiskusikan siapa yang lebih kuat antara Anda dan Shen Suiyun. Namun, karena sesama Taois meremehkan untuk menghadapinya. Saat aku mengatakan ini, sebuah suara terdengar di luar halaman kecil King Yun. Yunyin Jianshan Shen Suiyun, silakan datang ke puncak Danau Jinlin untuk bersaing. Kata-katanya seperti naga dan harimau, menggetarkan dunia. Halaman King Yun terletak di Qinglongfang, ribuan kaki jauhnya, adalah Danau Jinlin. Ketika suara ini terdengar, banyak orang di sekitar merasa terganggu. Shen Suiyun, Tuhan, pembudidaya pedang yang tak tertandingi ini, yang nomor 1 dalam daftar bintang, akan menantang Su Xixian. Cepat, pergi ke Danau Jinlin untuk melihat. Pergi untuk memberi tahu orang lain, katakan Shen Suiyun ada di sini,
untuk menantang Su diasingkan. Jika pertempuran ini dipentaskan, itu pasti akan membuat sensasi di dunia. Keributan berisik terjadi di berbagai area King Longfang. Halaman King Yun. Wang Jiu tampak aneh dan berkata, orang ini sudah datang, Su Daoyou, kamu mungkin tidak bisa menolak sekarang. Su Yi berdiri di sisi kolam, memberi makan ikan mas bulan ke ikan mas di kolam dengan santai, mengapa kamu tidak bisa menolak? Wang Jiu dengan serius berkata, jika Anda tidak pergi, dunia pasti akan berpikir bahwa Anda takut berperang, ini hanya akan meningkatkan prestise Shen Suiyun, dan prestise rekan Taois Anda akan sangat terpengaruh. Dampak besar. Itu hanya nama palsu. Su Yi menggelengkan kepalanya, orang-orang hidup di dunia, dan yang paling tabu adalah dibebani oleh ketenaran dan kekayaan. Anda pergi dan beritahu Shen Suiyun, jika dia datang untuk membalas dendam untuk Yunin Jianshan, datang langsung, dan saya akan memberi dia kematian. Setelah itu, dia mengeluarkan kursi rotan, berbaring di sana, mengendurkan tubuhnya dengan nyaman, dan berjemur di bawah sinar matahari. Jika saya menemukan kesempatan, saya harus mengerjakan ulang kursi rotan ini untuk pengorbanan dan latihan, dan menambahkan beberapa materi ilahi yang menjernihkan pikiran dan menenangkan pikiran dan menyehatkan darah seluruh tubuh. Seharusnya lebih nyaman untuk duduk. Su Yi merenung diam-diam, dan semua jenis bahan ilahi yang cocok untuk menyempurnakan kursi rotan muncul di benaknya. Seperti sutra awan air, rotan bintang belang, ambergris, dengan cara ini, kursi rotan pasti akan lebih nyaman daripada sekarang. Su Yi enggan membuang kursi rotan yang telah bersamanya sejak Kabupaten Dazhou Yunhe. Bukan seberapa kuat kursi rotannya, tapi kapanpun dan dimanapun, selama yang Anda mau, Anda bisa duduk dengan nyaman dan santai. Yang saya inginkan adalah kenyamanan. Tidak masalah jika Anda membayar beberapa materi sihir dan spiritual untuk ini. Wang Jiu menatap kosong ke arah Su Yi yang berbaring di kursi rotan dengan mata tertutup, dan akhirnya memutuskan bahwa Su Yi tidak menganggap serius Shen Suiyun. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu acuh tak acuh? Kalau begitu, aku akan segera menemuinya. Wang Jiu berbalik dan meninggalkan halaman King Yun. Wen Xinzhao dengan rasa ingin tahu berkata, Saudara Su, saya ingat. Anda dulu berharap untuk bertemu lawan Anda, mengapa Anda tidak mau memperhatikan kali ini? Menurut pernyataan Wang Jiu, Shen Suiyun ini jelas merupakan sosok top di dunia. Waktu berubah, orang berbeda. Su Yi berkata dengan lembut, pada hari ke-10 bulan Maret, saya masih memiliki minat untuk berbicara dengan Shen Suiyun ini, tetapi sekarang. Tetapi saya tidak tertarik sama sekali. Wen Xinzhao mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Ini memang Su Yi yang dia kenal. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar gerbang halaman. Su Yi, aku punya sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan denganmu. Ye Yunlan. Su Yi tertegun sejenak. Selama setengah bulan terakhir, dia begitu berkonsentrasi pada latihannya sehingga dia hampir melupakan paman ini. Masuk, kata Su Yi. Begitu saya melihat Su Yi, dia berkata langsung, orang-orang keluarga Ye telah muncul, saya curiga mereka sudah mengetahui tentang Anda, kita harus pergi sesegera mungkin. Akhirnya di sini. Dalam suaranya, Su Yi mau tidak mau menunjukkan sedikit ketertarikan, berapa banyak orang di sana dan seberapa kuat mereka. Tidak jelas. Ye Yunlan menggelengkan kepalanya. Su Yi bingung, lalu bagaimana kamu tahu bahwa anggota keluarga Ye muncul? Lihat. Ye Yunlan mengangkat tangan kirinya dan menunjukkan tanda lahir daun cian di pergelangan tangannya. Ye Yunlan berkata, siapapun dari klan Kunwu Ye saya yang muncul dalam jarak 100 mil dapat merasakan keberadaan satu sama lain berdasarkan tanda lahir mereka. Dengan kata lain, orang-orang dari keluarga Ye tidak jauh dari kita. Ekspresi khawatir muncul di alisnya. Su Yi berpikir sejenak, lalu berkata langsung, jika mereka benar-benar datang padaku, maukah kamu menghentikanku untuk membunuh mereka begitu mereka melakukannya? Ye Yunlan tertegun sejenak, dan kemudian dia berkata dengan tegas, kamu tidak perlu khawatir, bahkan jika kamu membayar harga hidupmu, aku akan melindungimu dengan baik. Su Yi berkata, jawab pertanyaanku secara langsung. Ye Yunlan menggerakkan sudut bibirnya dan menggelengkan kepalanya, tidak.
Su Yi mengangguk dan berkata, ini mudah, aku akan menunggu mereka mati. Ye Yunlan hendak mengatakan sesuatu. Su Yi mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan berkata, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, jadi jangan bujuk dia lagi. Dia tahu gaya kerja Ye Yunlan sejak lama, dan dia dengan sepenuh hati melindungi dirinya sendiri, dan bahkan bersedia membayar harga berapapun untuk itu. Tetapi kuncinya adalah meskipun saya menghargainya, saya benar-benar tidak membutuhkannya. Ekspresi Ye Yunlan tidak pasti, dan dia terdiam beberapa saat, dan kemudian dia menggertakkan giginya, lupakan saja, maka aku akan bersamamu, dan klan akan datang untuk sementara waktu. Su Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak menolak Ye Yunlan, dia bisa merasakan bahwa Ye Yunlan benar-benar untuk kebaikannya sendiri. Cukup. Su Yi, kamu benar-benar tidak berencana untuk kembali ke klan bersamaku di masa depan. Ye Yunlan tidak bisa membantu tetapi berkata, aku akan pergi. Su Yi berkata dengan santai, tapi tidak sekarang. Adapun kapan harus pergi, kita akan membicarakannya nanti. Jawaban seperti ini jelas agak asal-asalan. Tapi Ye Yunlan segar kembali. Dia tersenyum puas, oke. Luar biasa. Tidak peduli kapan kamu pergi ke Changsuan Realm, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menemukan harta leluhur untukmu. Su Yi berkata, mengapa kamu tidak mewarisi keberuntungan ini? Mata Ye Yunlan rumit dan dia berkata, dulu, di seluruh klan Ye, hanya aku dan ibumu yang memenuhi syarat untuk mewarisi nasib baik ini, tetapi pada akhirnya hanya satu orang yang bisa mendapatkannya. Aku menyerah. Berencana untuk menyerahkan nasib baik ini kepada ibumu, siapa sangka. Dia menghela nafas dan tampak sedih, tidak dapat berbicara lagi. Su Yi juga tersentuh. Ye Yunlan menyerah dan menyerahkannya kepada saudara perempuannya Ye Yufei. Ini menunjukkan bagaimana Ye Yunlan, sebagai kakak laki-laki, mencintai adik perempuannya. Setelah berpikir sejenak, Su Yi berkata, karena ibuku tidak ada lagi di sini, mengapa kamu tidak? Mengapa kamu tidak mewarisi nasib baik ini sendiri? Ye Yunlan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, pada hari-hari itu, jika saya kembali ke klan lebih awal, ibumu tidak akan tertipu oleh orang-orang tua itu, dan tentu saja serangkaian hal-hal malang yang terjadi selanjutnya tidak akan terjadi. Telah terjadi. Dia mengangkat matanya dan menatap Su Yi, kamu adalah satu-satunya darah dan daging ibumu. Bahkan jika ibumu meninggal, kamu harus mewarisi keberuntungan ini. Su Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya menolak. Saya sedang berbicara pada diri sendiri ketika langkah kaki terdengar di luar halaman. Kemudian, gerbang halaman didorong terbuka, dan seorang lelaki tua berjalan ke halaman bersama seorang pria dan seorang wanita. Benar saja, Yunlan, kamu juga di sini. Orang tua itu menuju dengan tertawa dan membuka mulutnya. Dia mengenakan gaun ungu, rambut putihnya seperti perak, disisir rapi, kulitnya sehalus bayi, dia memiliki wajah seperti anak kecil, dan dia memiliki sikap yang bermartabat dan agung. Ternyata itu adalah 7 tetua. Murid Ye Yunlan sedikit mengembun, dan dia diam-diam mentransmisikan suara ke Su Yi, orang ini adalah Ye Changchun, tetua ke-7 klan Ye saya di Kunwu, yang telah berkultivasi di tahap tengah alam roda roh, dan telah memadat menjadi penampilan kelas 1. Roda roh Dao sangat kuat. Tapi jangan khawatir, aku punya cara sendiri untuk menghadapinya. Suara Ye Yunlan serius, tapi dia tidak terlalu panik. Tetua ke-7, lihat, orang itu seharusnya Su Yi. Benar saja, dia terlihat sedikit mirip dengan Suster Yu Fei. Di samping Ye Changchun, seorang wanita berpakaian mewah menunjuk ke arah Su Yi yang duduk di kursi rotan, dan menghela nafas. Di samping wanita Huasang, ada seorang pria jangkung dan kurus berbaju hitam. Dia melingkarkan lengannya di sekitar pedang panjang berselubung, mengangkat dagunya sedikit, dan ekspresinya dingin dan arogan. Pria berbaju hitam itu melirik Su Yi seperti pisau, dan berkata, sepertinya informasi yang kami tanyakan benar. Su Yi ini memang putra Ye Yufei. Mereka bertiga mendorong pintu secara langsung dan masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah tiba di halaman King Yun, mereka mengomentari Su Yi seolah-olah tidak ada orang lain di sana.
Ini membuat Wen Xinzhao mengerutkan alisnya, dan dia merasa tidak senang. Sikap seperti itu tidak diragukan lagi terlalu kuat dan menyinggung. Kalian berdua lebih baik menahan diri. Ini bukan alam Changsuan. Ye Yunlan mendengus dingin. Saat berbicara, dia mentransmisikan suaranya ke Sui dan memperkenalkan identitas keduanya. Wanita di Huasang bernama Ye Suetin, dan pria berbaju hitam bernama Ye Fenghe. Keduanya juga merupakan generasi yang sama dengan Ye Yunlan dan Ye Yufei. Perbedaannya adalah bahwa Ye Yunlan dan Ye Yufei adalah keturunan langsung dari keluarga Ye. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.